Kedengar nggak, Dek, suaranya? The ancient water kickstarted Dubai's explosive growth, but it's no longer enough to quench the Ada thirst of the gambarnya nggak? expanding metropolis. Suaranya masuk tapi gambarnya tidak muncul tuh, Bu. Oh, gambarnya tidak ada. Ya, yang penting memang ya dua-duanya ya. Coba. Ini apa? Kemarin saya diajari ini kayaknya ya. Kalian belajar deh. Yang ini suaranya ada tapi gambarnya nggak ada. Oh, nggak bisa ya? Coba kalian yang share aja deh. Saya mau menerangkan video itu. Sudah ada yang bisa mendownload video? Ya, gambarnya ada, suaranya nggak ada. Ya nggak apa, nggak ada suaranya. Nanti saya coba terangkan ya. Nggak ada. Oh, Dek, gambarnya berhenti. Apa sinyal saya, apa sinyal siapa? Ini gedung apa? Anda sudah tahu pasti ya. Simbol negara Uni Emirat Arab nih ya. Sekarang tertinggi, nanti mau tersaingi ini. Nah, jadi teknisi ini bercerita bahwa di lantai paling bawah itu terdapat ground tank yang sangat besar yang gunanya itu untuk disuplai ke lantai-lantai di atasnya. Nah, kemudian dia menjelaskan seperti ini. Ada satu pompa yang akan mensuplai air sampai ke tower. Nah, upper tank cuma satu di atas. Lalu apa yang terjadi? Ya, ternyata pompanya yang aus. Pompanya nggak kuat. Akhirnya ada ide pada lantai 48 itu diberi upper tank, kemudian level di atasnya lagi upper tank kembali, terus sampai pada area tower. Kemudian di setiap tower atau setiap upper tank itu ada booster pump yang untuk mendistribusikan air itu ke setiap level zonanya. Oke, cukup gambarnya karena video sudah selesai ya. Ya, Anda stop screen-nya. Ya. Kenapa saya memberikan bangunan tall building? Karena ya, tall building itu secara struktur itu paling sulit. Ya. Utilitas juga paling sulit. Material paling sulit. Lalu apa yang mudah? Yang mudah itu operasionalnya. Makanya nanti tall building itu sudah otomatis ya, Dik, pasti smart building. Kalau sudah mulai ikut era milenium kan 2000 ke atas ya, harusnya sudah menerapkan smart building. Nah, ini saya hanya ingin menjelaskan ini, saya nggak perlu banyak cerita nih ya, karena Anda sudah ikut di SKU 3
Ini saya hanya tinggal mengulang saja. Intinya, ya, materinya hampir sama. Anda kan sudah mumpuni kemarin, ya, tugas besar sudah betul gitu ya. Nah, ini juga sudah Anda terapkan ya. Semua sistem itu downfit. Jadi semuanya ada di tampungan bawah ya, kemudian ada di tampungan atas. Hanya bedanya karena saya menerangkannya di Burj Dubai itu ya. Bangunan setinggi 162 lantai. Anda bayangkan 162 lantai itu apakah ya orang semua isinya? Tapi kenapa dia itu kebutuhan airnya itu tidak sebesar yang kita bayangkan gitu ya, sampai mungkin juta ton itu. Karena di Burj Dubai itu hanya ada hotel, ya, beberapa hotel, kemudian ada beberapa apartemen. Hotel pun juga kadang disewa, kadang tidak, sehingga efisien sekali penggunaan airnya. Ada juga sedikit perkantoran, ya. Ada juga sedikit amusement, jadi hiburan, kemudian penunjang yang lain. Jadi sangat ini deh, mixed use lah bangunannya. Beda dengan rental office. Rental office itu hampir semua lantai isinya orang. Karena setiap hari bekerja. Ya. Dari jam 8 sampai jam 4 sore, kadang-kadang jam 8 sampai jam 8 malam. Mungkin hanya 25% orang yang lembur sampai pagi hari lagi gitu. Artinya apa? Penggunaan airnya boros. Karena apa? Yang lembur itu pasti mandi di kantor gitu ya. Enggak semua. Pernah ada yang kejadian kayak gitu. Jadi dia harus membawa baju dari rumah karena tahu hari ini saya suruh lembur sama si bos ini. Gitu. Karena besok presentasi saya harus mempersiapkan banyak sekali gitu ya. Nanti satu tim itu akan lembur di situ. Sudah disiapkan sarapan, mandi sudah siap. Ya. Sehingga penggunaan air dan listriknya juga akan lebih tinggi dibanding Burj Dubai tadi karena isinya cuma hotel, apartemen, amusement gitu ya. Sehingga kenapa kebutuhan air pada Gronteng nanti saya tunjukkan ya tidak sampai juta ton. Ribuan Pak. Enggak, maksudnya ya tidak harus kita membayangkannya kok pasti gede banget nih Grontengnya itu. Karena itu bangunan tadi saya mengatakan seperti piramid kan, semakin ke atas semakin mengecil. Nah, ya hampir kayak bangunan ini. Gitu ya. Jadi dia membuat zonasi, ini area podium deh. Ini boleh, saya anggap ini basement oke ya, saya anggap basement. Tapi di Burj Dubai tadi dia menganggap bangunan untuk ground floor itu lantai ground 1, 2 itu sebagai podium. Nah, di manakah letak Gronteng? Boleh di basement, boleh di area ground floor. Basement itu bisa menyimpan Gronteng seluas ini, segede ini, boleh. Nah, apakah segede ini akan ditampung di atas? Pasti. Cuman di mana? Nah, ini ditunjukkan oleh buku ini ya. Anda boleh lihat nanti di perpus. UMS banyak. Jadi di Gronteng itu dia tampung tadi ke sini. Dia punya upper tank sendiri, tapi untuk zona ini saja. Lalu dia punya satu lagi upper tank yang fungsinya sebagai ground tank. Loh, kan tidak ada ground tank di sini. Kenapa ada ground tank lagi? Nah, ground tank untuk siapa? Untuk zona yang ini. Nah, ground tank zona yang ini itu nanti akan dipompakan ke upper tank sini. Untuk siapa upper tank ini? Distribusi ke zona ini lagi. Tapi ternyata di sini juga ada ground tank lagi. Seperti yang tadi, hanya dikopas ya, copy paste gitu kan. Air yang dari sini tadi dipompakan lagi ke sini. Untuk siapa? Upper tank. Ya, paling atas. Khusus zona ini saja. Sehingga kalau dihitung-hitung, kita punya satu ground tank besar di bawah, ya kan? Ternyata di ground tank ini dipompa ke upper tank ini dan dipompakan ke ground tank yang di sini. Bukan berarti ini untuk ini saja, enggak. Sekian banyak volume air yang ada di sini dibagi untuk 3 zona.
nanti saya kasih lihat ya tugas perhitungan air bersih plus potongannya semester lalu. Jadi supaya Anda punya bayangan gitu ya. Nah, jadi intinya adalah bahwa di SK U4 itu untuk potongan agak rumit ya, agak rumit sedikit. Yang penting Anda tahu dasarnya dulu. Terus kemudian perhitungannya apakah memperhatikan ini gitu ya. Kalau pengen detail bisa sebenarnya. Ini kebutuhannya berapa orang? Semakin kecil lagi misalnya, ini berapa orang, ini dan seterusnya. Tapi kalau Anda pukul rata, pokoknya sekian ini 2.000 orang. Nah, butuhnya berapa liter gitu ya. Nah, terus pada saat nanti Anda bikin potongan, ternyata tuh Anda membuatnya gini. Ini dari 2.000 itu dibagi misalnya ini 500, ya, ini 500, yang di sini misalnya Anda pakai berapa? 700, sisanya kan lebih kecil berarti yang di atas. Apa saya harus menghitung lagi, Bu? Tidak usah. Anda tinggal menghitung upper tanknya aja, berapa liter. Dari sekian banyak ribu itu, Anda kan ada pembagian tuh, berapa persen, silakan. Jadi tidak perlu mengulang lagi di perhitungan. Cukup di upper tanknya saja. Volumenya akan berbeda. Nah, kalau ini volumenya akan sama. Ya, karena kotaknya sama. Office, kalau bangunannya seperti ini, maka isinya orang itu bisa sama. Sedangkan tadi yang hotel, itu kasusnya kan berbeda ya. Semakin ke atas tuh biasanya ke presiden suite room. Presiden suite room itu biasanya hanya jumlahnya satu, namanya tower atas. Satu tok yang pakai. Biasanya itu siapa? Presiden. Siapa lagi? Artis terkenal. Siapa lagi? Pemilik hotel. Jadi presiden suite room itu pasti hanya satu. Makanya kenapa bangunan hotel hunian ya, klasifikasi hunian itu perhitungannya akan berbeda dengan office. Nah, kebetulan bangunan kamu untuk stupa ini kan office, sehingga bisa aja sama nanti. Tiap lantainya sama, jumlah orangnya sama, kebutuhan airnya sama. Karena di situ ada kantor sewa, ya. Kemudian ada juga lab, bahkan ada kantor pengelola. Sehingga Anda dimudahkan karena fungsi tadi. Tidak perlu terlalu detail membagi-bagi penghuni. Ya. Seandainya bangunan nanti kalau di stupa 5 akan lebih rumit lagi karena bangunannya mixed use. Ya hotel, ya kantor misalnya. Waduh, kantor jumlahnya sekian, hotelnya sekian, semakin ke atas semakin kecil gitu kan. Itu akan dihitung betul. Nah, dari gambar ini ya, makanya terus diterangkan di video tadi. Kalau gambar kan Anda kadang maksudnya apa, tapi waktu di video Anda lihat sendiri. Bahwa pompa 1 itu harus memompa ke atas itu pasti pompanya yang bahasanya itu apa, meledak, nggak kuat. Kecepatannya apa ada. Ya kan? Makanya dibagi tadi. Dia membagi, terus di sini dia juga ditampung. Nah, tampungan ini dia yang akan membagi kembali ke sana. Sehingga pompanya ada satu di sini hanya ke sini. Nanti di sini dibantu pompa lagi untuk ke atas dan seterusnya. Nah, makanya itu dikatakan smartnya di situ. Kalau 4 lantai cukup satu pompa aja nggak masalah. Tapi kalau sudah berlapis-lapis, maka kita harus membuatnya zonasi. Nah, untuk ini sudah tidak berlaku. Ya, karena sensor sendiri juga ternyata rentan ya. Penampung air itu kadang-kadang juga bisa macet. Lalu bagaimana ya kalau di upper tank itu? Yang setiap hari memang harus dicek oleh teknisi ya. Apakah terjadi kebocoran pada alat sensor kalau air sudah penuh atau memang dia bekerja dengan baik. Nah, kalau di rumah tinggal memang jarang ya kita menggunakan alat sensor ini pada upper tank. Tinggal sistem aja, oh kalau sudah bleber ya, sudah netes, oh berarti sudah penuh. Kalau cuma 2 lantai, kalau berlantai-lantai maka harus dicek setiap hari dicek apakah ada kerusakan dan seterusnya. Ya. Apakah boleh Bu di setiap kantor kita punya booster? Boleh. Ini booster pump untuk lantai 1.
ini booster pump untuk lantai 2, booster pump lantai 3, padahal upper tanknya di lantai 10. Berarti nanti ada banyak booster pump, Bu. Ada banyak. Contohnya di FKUMS. Pipanya banyak banget untuk booster pump. Tujuannya apa toh? Supaya ada keseimbangan, keseimbangan terhadap tekanan air. Boleh, nggak masalah. Makanya tadi untuk pembagian seperti itu, saya yakin ya booster pump yang di Dubai itu pasti harganya mahal. Karena tidak mungkin toh setiap lantai ada booster pump. Dia pasti bagi lagi itu. Ini booster pump lantai 1 sampai berapa. Ya, dan seterusnya. Nah, itu engineer-nya yang harus berpikir, ini kalau kebutuhan lantai 1 banyak, maka ini tekanan untuk pompanya harus besar ini. Semakin ke atas, itu booster pump-nya semakin kecil kekuatannya. Ya, contohnya hotel tadi kan, penggunanya cuma berapa, yang nyewa berapa. Dan lebih rumitnya lagi, kalau sudah mixed use, di mana yang menggunakan air dingin, mana yang menggunakan air panas, atau mana yang menggunakan keduanya. Ya kan? Makanya nanti Anda siap-siap saja di stupa 5. Tapi untuk utilitasnya saya hanya mengajari di sini. Artinya pada saat nanti Anda berpikir, waduh ini stupa 5, saya dikasih hotel gitu ya. Padahal hotel butuh air panas. Ya sudah, Anda sediakan lantai mana yang ada hotel, Anda siapkan namanya tangki air panas, heater. Ya. Karena di bawahnya persis itu kamar hotel. Nah, zona yang di bawahnya persis kamar hotel, itu harus Anda distribusi air dingin dan air panas. Tidak hanya hotel ternyata, rumah sakit juga. Apartemen, karena rumah sakit itu dianggap apa? Hunian. Nah, kalau di Eropa, Eropa itu kan hawa dingin ya. Pasti nggak mungkin lah menggunakan air biasa. Pasti pakai air panas termasuk office. Nah, kan kalau kita di tropis itu kan cenderung panas ya, Dik. Ya, sehingga hanya ruang-ruangan yang ber-AC terus mandi pagi itu biasanya pakai air panas. Kalau hotel-hotel biasa dan sebagainya, apalagi mungkin kadang-kadang AC-nya juga tidak terlalu dingin ya. Ya air dingin. Saya pernah loh di hotel Malaysia tuh. Malaysia tuh panasnya luar biasa, melebihi Indonesia. Tidak ada air panas hotelnya tuh, hanya ada air biasa. Ya ini suhu tubuh aja lah. Ya karena dia tahu ya, karena kuatnya luar biasa. Sehingga memang dikondisikan. Nah di Dubai itu kan panas sekali. Tapi pada saat masuk di dalam kamar hotel, ya memang boros deh. HVAC-nya boros banget itu. Nah ini smart building-nya di sini. Memang agak rumit ya kalau membahas smart building. Makanya di semester ini kan ada ya mata kuliah pilihan intelligent building itu ya. Kalau Anda ikut silakan belajar, kalau belum ya ikut semester yang lain lah nanti atau di semester apa. Kemungkinan dibuka terus atau tidak gitu ya. Jadi saya hanya merangkan basicnya aja untuk smart building, tapi detailnya Anda harus ke mata kuliah pilihan gitu ya. Oke. Nah, kemudian karena kita tanahnya bukan kontur, makanya saya lewatin karena ini materi untuk masa jamak. Sedangkan kita hanya single building. Nah, seandainya bangunan kita itu memang disengaja begitu gimana, ya? Kita bikin podium di depan gitu ya. Terus belakangnya naik tanahnya. Ternyata lahan kamu itu misalnya di Boyolali gitu ya, emang agak apa? Kayak tebing gitu ya. Ya bisa jadi. Tapi kan terus tidak seperti ini, tidak seperti gambar yang saya buat. Saya hanya ini di area ini podium gitu ya. Terus dia harus naik sedikit gitu. Nah, sudah ini towermu ini. Podium 1 sampai berapa? 3. Nah, 3 lantai. Tapi harus nyambung loh. Karena single building ya, nyambung. Nah, ini kan tidak mungkin dari lantai 1. Pasti akan naik di sejajar atau lantai 2 gitu ya. Nah, maka ini ketinggiannya harus 12. Meskipun ini sudah 3, ini harus 12. Karena yang kita hitung totalnya kan ya. Boleh nggak ini dianggap basementnya dia? Tidak boleh. Ya, karena dia punya basement sendiri di sini. Dia punya basement sendiri di sini. Nah, makanya hati-hati kalau Anda mengambil Boyolali. Ya, lereng, sorry kok tebing, lereng gitu ya. Ada lereng itu. Makanya paling aman kan di Solo. Kalau Boyolali 1 susah air. Mau ambil air tanah susah banget deh. Makanya daerah paling nyaman di Solo ini kan. Kayak cekungan dia, penampung air malah.
Makanya kemarin masih bingung di mana mau lokasi stupa itu ya. Kalau Anda suka tantangan ya Boyolali. Masa nanti Anda berpikir gimana ya caranya mengatasi kalau ternyata lahan saya kok seperti ini. Boyolali kota pun sudah lereng loh, Dek. Ya kan? Jalannya kan sudah mulai lereng tuh. Ya. Makanya ya pada saat pemilahan diperhatikan karena ini sudah termasuk bangunan middle ya. Struktur diperhatikan gitu ya. Lereng itu apakah strukturnya sama dengan bangunan yang tanah datar? Itu juga harus Anda pikirkan juga. Nah, ini contoh ya. Ini kalau tower tank di lantai top floor ini Grand Mall deh. Sorry, Hotel Ibis. Satu fungsi hotel saja gitu kan. Mungkin akan lebih sedikit dia butuh air. Yang nginep kan enggak semua kamar full. Ya. Yang jelas ini built-in ya, dipasang di tempat itu. Jadi bukan diangkat ke atas enggak. Dirakit di lantai top floor. Nah, kalau kelenteng gimana, Bu? Boleh dirakit di lantai bawah. Ya. Bahannya ini anti lumut gitu ya. Nah, fiber. Selalu dicek terus ini sama teknisinya. Pada saat anak-anak survei ini tahun 2008 ya Anda masih SMP. Sampai setiap saat dicek airnya. Nah, ini saya akan tunjukkan ya yang lebih komplit lagi ya, karena ini kan yang saya survei itu hanya ada sand filter gitu ya, air tanah maksudnya. Air tanah itu harus ada disaring dari pasirnya gitu ya. Kemudian ada juga yang menambah ini apa bahan-bahan kimia gitu kan. Ya biasanya ada kaitannya dengan untuk cuci piring gitu ya, kolam renang gitu ya. Nah, ini saya tunjukkan ya hasil survei dari anak-anak di karena sudah bangunan tinggi ini. Ini contohnya ya. Nah, jadi dia mengarah ke sini dulu. Ini maksudnya apa sih? Gitu ya. Oh, ini meteran untuk air pump ini. Jadi hotel itu meskipun dia pakai air tanah, tapi dia juga harus menggunakan air pump. Karena tidak boleh ada aturan, Dek. Ya, pengambilan air tanah di setiap area itu ada aturannya sekarang. Yang nanti bisa ke dinas lingkungan ya, bahwa yang mengatur setiap bangunan publik, kalau rumah bebas ya, tapi bangunan publik itu ada batasan. Nah, ini dia membuat gambar ya, kalau setiap Anda survei itu harus punya gambar TENA. Tujuannya apa? Ya ini, kamu kan melaporkan gitu ya. Contohnya anak-anak ini dia berdiri di mana ini kok boleh? Ya boleh, nggak apa-apa. Ini kan tutupnya ini. Pintu untuk tank filter. Nah, yang dia berdiri itu posnya di sini. Nah, dia hanya menunjukkan itu saja. Sehingga apabila loh di kondisi pandemi ini sudah jadi endemi, gitu ya, dan Anda sudah bersurvei, maka untuk tugas besar kalian boleh pilih mengerjakan stupa 4, ya, rencana utilitasnya, atau Anda survei. Nanti Anda tinggal melaporkan saja posisinya saya ada di sini tuh di sini loh letaknya. Ini adalah filter air kotor. Terus ini kuning-kuning ini adalah saf, gambar safnya ini. Memang tidak standar tidak apa-apa. Karena Anda hanya melaporkan. Nah, tugas kamu nanti mengevaluasi. Oh, ini salah. Loh, kenapa salah? Harusnya kan aturannya ada warna. Ya kan? Terus berikutnya, kamu harus bisa membuat skema ini. Ini nggak boleh Anda ngarang, tidak boleh. Ini hasil wawancara. Ya, ternyata ini air tanah dipompa masuk ground tank gitu ya. Tapi sebelum masuk ground tank ke roof tank ini difilter dulu. Ya.
boleh nggak misalnya ya kita filter di sini gitu, sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, cuman agak repotnya begini, pemilahan ya, jadi pemilahan, jadi berapa besar bak yang harus saya bikin untuk filter gitu. Jadi memang lebih efisien saya masuk groundtank dulu, nanti saya tinggal beli sand filter ya, tadi mesin self filter itu kan, kemudian hasil filtrasi itu baru ke hotel, maka dia harus punya heater. Ada yang tidak pakai heater, boleh. Dapur nggak perlu, ya kan? Ruang ini convention nggak perlu. Nah, makanya ini dipecah dua ya, satunya pompa, dipompakan ke seluruh bangunan itu yang non hotel, ya. Non hotel tuh sorry, non kamar. Kalau heater ini langsung kemana ini? Ini bisa dari heater langsung ke hot water tank, pemanas ya, dipompakan. Nah, ini memang sebaiknya gini, seluruh bangunan ini dipecah. Ini kamar-kamar hotel. Itu akan lebih bagus lagi. Ya. Kan pada saat digambar itu kan kadang-kadang tidak mewakili ya apa yang dia sampaikan. Makanya presentasi itu enaknya tidak hanya gambar kan dia ya, harus ada argumen apa itu. Nah, kemudian, nah ini contohnya adalah panel untuk air bersih. Nah, di sini ada sand filter, ada carbon filter. Jadi kalau carbon filter itu semacam saringan kimia, yang mungkin banyak macam-macam ya, tapi bukan tawas di sini. Sebenarnya berbahaya loh. Tawas itu kan ingin membuat kotoran itu menggumpal ya. Saya pernah mencoba itu waktu saya KKN itu. Jadi sumurnya tuh keruh banget. Kemudian saya cemplungin tawas. Kemudian keruhannya tuh tiba-tiba mengumpul di tengah itu, set gitu, kayak ketarik tawasnya itu. Tapi ada berapa tawas yang harus saya pakai gitu kan? Saya jadi mikir itu. Nah, akhirnya ya sudah saya membuat penjernihan menggunakan bahan-bahan organik ya. Jerami, kemudian genteng, kerikil. Saya nggak pakai karbon sama sekali. Ya bening gitu. Karena saya lebih suka yang ini organik. Ini kan anorganik ini. Ini bahan-bahan kimia. Nah, dugaan saya ya, saya agak lupa nih apakah dia untuk kolam renang, harusnya kolam renang ini. Karena kalau untuk mandi itu berbahaya. Ada yang tidak tahan kulitnya itu bisa. Nah, ini setiap ya. Gambarnya nggak gerak dari tadi, Bu. Oh, nggak gerak ya? Iya, Bu. Bentar, saya stop sharing dulu. Pada statusnya ini, oke saya ulangi. Sudah terlihat? Atau gimana? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Atau karena saya tadi slideshow ya? Iya deh ya, mungkin pengaruh slideshow itu. Oke, saya nggak usah slideshow aja, saya seperti ini aja kalau gitu. Ya saya ulang ya dari sini. Ini mulai dari Dinah dulu ya. Jadi ini adalah hotel syariah. Ya, ini area untuk apa namanya? Harusnya dia pakai PDAM. Jadi untuk mengukur berapa sih volume air yang digunakan PDAM gitu ya. Terus juga ada meteran atau batas ya untuk pengambilan air tanah bangunan-bangunan publik kayak gini nih. Bukan rumah tinggal nggak perlu pakai meteran air tanah, tapi kalau air tanah untuk bahan pabrik dibatasi memang. Nah, ini adalah gambar Dina hasil surveinya untuk menunjukkan di mana safnya. Nah, yang warna kuning ini adalah saf-saf tiap hotel. Termasuk nanti yang akan ada desain ya, di mana letak safnya. Karena kita kan bangunan industri, maka safnya tidak perlu di setiap kamar ini nggak usah. Anda letakkan saja di area toilet. Ya, safnya ngumpul malah di toilet. Makanya bangunan industri office itu lebih simple daripada hotel, apartemen ya. Dan mungkin yang tadi saya bilang mixed use lebih sulit lagi. Nah, makanya ada siap-siap nanti di Stupa 5 itu ya. Nah, ini
para mahasiswa ini ngapain itu ya? Dia berdiri di mana? Nah, dia berdiri di sini nih, tempat untuk filter limbah domestik. Nih, tempatnya di sini. Boleh diinjak, tapi ini bisa juga dibuka nanti. Terus kemudian ini skemanya. Ya, yang tadi cerita ya, ini harus diwawancara. Terus kemudian ini adalah sand filter dan carbon filter ya. Memang kalau di hotel itu mall juga harus dua-duanya, ada sand filter, ada carbon filter. Ya mungkin kondisi air tanah ya, yang sangat buruk ya bisa. Yang ada kolam renang juga harus. Cuman kadang gini deh, nggak tahan kulitnya. Makanya orang yang renang itu memang sebaiknya pakai baju ini. Kayak orang muslim renang itu kan tutup semua atau itu. Karena kadang-kadang kita nggak cocok kulitnya dengan carbon filter yang digunakan. Nah, ini nanti baru dipompakan ke upper tank ya setelah di filter. Nanti di upper tank semuanya sudah bersih. Pada saat di upper tank itu nanti harus disediain booster pump ya untuk apa? Membuat tekanan sama ya untuk di setiap zona lantai. Nah, sekarang saya bicaranya bukan per lantai tapi per zona lantai. Kalau lantainya hanya maksimal 10, bolehlah Anda bikin satu booster pump satu lantai ya. Tapi kalau kayak bus Dubai tadi, lapa nggak boros pipa gitu kan. Makanya ada pompa yang sangat kuat untuk membagi zona terkait dengan booster pump. Nah, ini contoh ya. Ini area lantai atap gitu, tapi dia menggunakan dina ini ya. Bahwa dia menunjukkan ini letaknya hot water tank yang khusus area kamar hotel. Ini heaternya, gitu kan. Harus berdekatan deh, ya, karena butuh kan, saling butuhkan itu ya. Nah ini booster pumpnya, ya. Booster pump untuk memompa air dari mana? Boleh dari hot water tank, boleh juga dari roof tank. Karena tidak semua bangunan hotel itu pasti pakai heater gitu ya. Nah, ini air dipompa dari mana? Dari sini. Nah, kalau misalnya hanya berdekatan mungkin tidak perlu booster, ya kan? Hanya berdekatan langsung gitu kan. Nah, yang booster pump di mana? Di sini. Nah, ini yang ada booster pump untuk mendistribusi atau mengantar air-air itu ke masing-masing kamar hotel. Nah, ini perlu booster pump untuk mengantar kemana? Ke lantai-lantai, misalnya kemana? Convention, ke toilet, ke dapur, area umum, ya, bukan kamar hotel. Nah, ini hanya meletak posisinya di sini kalau di upper tank. Nah, ini terus kemudian dia mengevaluasi. Teorinya begini, apakah sudah benar? Lihat nih gambar teorinya ya nih. Ada upper tank, ada upper tank, ada upper tank gitu. Padahal sebenarnya klontengnya cuma di bawah. Persis Burj Dubai ini. Jadi sebenarnya Burj Dubai itu ya pakai teori ini. Ya. Padahal teori ini tahun 86 loh. Burj Dubai itu baru dibangun tahun 2010 nggak salah ya. Jadi teorinya belum terbantahkan. Nah ini seperti tugas kamu ya yang kemarin itu ya. Oke. Ini perhitungan-perhitungan. Nah, anak-anak ini ngitung. Nah cuman karena menghitungnya dia itu harus didasarkan pada aplikasi atau penerapan di hotel, maka ini nanti Anda kok bisa begini Bu? Ya ini karena berdasarkan liter yang ada di sana. Ya hanya mencocokkan saja. Makanya agak berbeda ya. Nah, contoh tidak menggunakan HU, maka AC tidak dibutuhkan. Nah, ini sesuai surveinya. Nanti saya akan tunjukkan ya tugas yang benar-benar itu direncanakan harus menggunakan HU. Karena memang perhitungannya itu paling boros ya di sini. HVAC itu paling boros. Ya listriknya, ya airnya. Nah, padahal AC yang paling nyaman itu ya dirasakan oleh tubuh itu yang sistemnya pakai cooling tower. Nanti pas saya cerita, saya nggak bisa cerita banyak nanti pas di Stupa terkait smart building ya, karena hanya basicnya. Tapi nanti akan saya terangkan di
subbabnya ini saja di SKU 4. Nanti waktunya hanya 20 menit, saya cerita itu bisa to be continued besok. Kasihan yang lain ya. Nah, kemudian kapasitas tangki ya. Nah, ini tangki bawah, Anda sediakan sekian gitu ya. Terus tangki atasnya itu hanya 15%-nya dari KID. Nah, KID itu total dulu deh. Nah, tangki bawah ini apakah ground tank? Ya kalau posisi seperti ini dia ground tank. Jadi 40% dia ada di ground tank, kemudian 15% di atasnya. Nah, sisanya kemana? Lah, bukannya masih ada zonasi yang lain. Nah, kalau misalnya Bu, saya pengen bikin ground tank sekian liter. Terus saya membagi itu sesuai dengan zonasi saya sendiri, boleh. Ya kan? Ground tank di bawah kan basement. Terus Anda mau nampung upper tank, Anda bikin saja 15% di zona lantai 5, 15%, 10, 15%, 15, boleh. Karena kamu yang tahu ada berapa orang yang ada di setiap zona itu. Makanya perhitungan itu variatif lah menurut saya. Yang tahu kamu sendiri. Kecuali ya, saya membuat soal, biasanya untuk UTS itu soal saya, zona 1 sampai 5 isinya 500 orang. Berarti sudah pasti kan berapa liter. Zona 6 sampai 10 isinya 200 orang. Sampai 10 aja selesai. Berarti berapa kebutuhan liternya, terus berapa tangki di zona 1 dan zona 2. Kan Anda sudah tahu itu jumlah orangnya. Nggak mungkin sama toh. Nah, sehingga kalau saya tidak memberi soal seperti itu variatif. Tapi kalau untuk tugas besar silahkan deh saya bebaskan, itu variatif boleh. Tapi kalau UTS, masa saya harus ngitung satu-satu, jumlahnya 200. Nah, biasanya saya buat sama. Ada nggak Bu, nanti boleh tirunan? Sebenarnya saya tuh nggak masalah, karena daring tuh pasti tirunan kan. Hanya gini loh, Anda harus kreatif dong. Kalau tirunan itu bisa membuat jawaban benar, oke, bagus. Tapi yang Anda tirun itu jawabannya benar apa salah? Ya, jadi Anda kreatif mikirnya di situ. Nah, ini berdasar yang ada di sana ya. Oke, saya stop sharing dulu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan tugas ya atau PR yang dikerjakan oleh cutting, ini kakak tingkat ya. Persis kayak yang kamu kerjakan ini. Jadi sebelum Anda mengerjakan, saya perlihatkan dulu. Memang agak ribet sih. Ya, kebetulan bangunan yang saya berikan itu ini hotel deh ya. Lantainya lebih banyak 20. Ya, nih. Terus saya sudah membagi deh ini. Kenapa? Detail karena hotel. Hotel itu kan mix use ya. Area ini pasti area-area yang publik gitu, convention lah, amusement dan sebagainya. Nah, kemudian ini baru area yang sudah private ini, kamar-kamar itu. Nah, ini tujuannya apa sih? Menentukan di mana heater, menentukan berapa volume upper tank-nya. Ya, itu ada 200 orang, 400 orang, 1000 orang. Oh, berarti saya sudah tahu ini berapa volume atau meter kubiknya ini, ya. Nah, ini stupa 4 kemarin akan lebih ribet padahal sebenarnya stupa 4 ini SKU 4 kemarin ya. Padahal stupa 4-nya itu cuma 4 lantai loh, Dek. Tapi saya soalnya 20 lantai. Yang sekarang stupa 4-mu 12 lantai ya. Saya soalnya cuma 10 lantai. Hanya karena office, maka sebenarnya semuanya pakai AC. Tuh. Tapi coba nanti kita sekian ini, hampir sama lah. Ya. Cara mengerjanya sama. Ya, ini rumus-rumusnya kan. Nah, terus dia, nah ini cuttingnya ini. Anda kenal kan? Oh, teman kos saya, Bu. Bisa aja tuh. Nah, sekarang dia menghitung volume air gitu ya. Air bersih, ya, air bersih dingin harian. Dia menghitung lantai ini sekian, lantai ini sekian, ini sekian. Air bersih panas, podium 0, nggak ada yang pakai.
ya, karena isinya convention, amusement gitu ya, mungkin pertokoan, counter itu nggak usah pakai air panas. Masuk kamar hotel dia ngitung. Akhirnya dia menghitung total air keseharian dingin dan panas ini aja dijumlahkan dengan ini. Lantai 1 sampai 5 cuman air dingin. 6 10 dingin panas, dingin panas, dingin panas. Sekarang menghitung sprinkler dan hidran. Nah, sekarang dia menghitung gini, seret gitu ya. Ngitung dulu ini. Nah, dari mana sebenarnya luas bangunan ini gitu ya. Biasanya Nana to the point kan ya, Dik. Pokoknya langsung dibagi gitu. Padahal di sini kan di soal tadi kan saya sudah berikan ya. Ini loh, luas per lantai bangunan 1.500. Nah, dia menganggap sama ini, kan? Boleh, silahkan. Oh, ini bervariasi kok. Dia menganggap sama ini. Red. 1.500 dibagi 25, 60 unit per lantai. Akhirnya dia ngitungnya gini. Nah, ya kan? Termasuk yang hidran, dia tetap sama. 1.500 kali 2 bagi 800. Oh, 4 hidran, kalikan. Jadi ini boleh. Bangunannya nanti lurus, bukan piramid. Ya, karena soalnya sudah mengatakan seperti ini. Ya, soalnya tadi loh. Luas per lantainya 1.500 semua. Sehingga dia tinggal ngambil luas bangunan dari mana 1.500. Soalnya tadi sudah ada. Ini rumus 25 itu. 900 kali 2 per 800. Kali 2 per 800 sudah rumus. Hanya ini saja yang berubah-ubah terus. Nah, dari perhitungan ini dan ini Anda sudah paham Pak belum? Kan kayak SKU 3 kemarin ini. Siapa yang belum paham, siapa yang sudah paham sekali? Siapa yang nggak ngerti sama sekali? Nah, pada diem berarti ya banyak kemungkinan ya. Nggak ngerti, karena kemarin nggak mengerjakan. Terus sudah mengerti, karena kemarin dia mengerjakan sendirian. Jadi mudeng sekali. Karena banyak kemarin hanya mengerjakan sendirian, Dek. Ya. Jadi intinya ini sama dengan rumus yang kemarin. Nggak ada yang berubah. Ya, tidak ada yang berubah sama sekali. Hanya ini dibedakan air dingin dan air panas. Kalau soal kamu kan cuma air dingin saja, maka ini nanti dicoret. Poin ini dicoret. Ya. Sehingga nanti air panas dicoret. Nah, kamu hanya ngitung air dingin saja. Dah. Ini karena sprinkler dan hidran tidak ada hubungannya dingin dan panas, gitu ya. Semua air dari roof tank itu dia hitung di sini terkait dengan luas bangunannya. Kenapa ini 5? Karena 5 lapis, ya. 1 sampai 5 lapis, 6 sampai 10 5 lapis dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk. Berapa volume total air hidran? Nah, tadi kan dihitung toh totalnya. Lantai 1 sampai 5 ketemunya berapa? Nah, ini kita cek dulu ya. Jumlah hidrannya berapa? Per lantai kan 20. Dikali 400 kali 30. 240 liter. Oh, lah ternyata semuanya 20. Ini 20. Ya sudah. Berarti sama semua. Akan berbeda jika lapisnya berbeda. Ini kebetulan lapisnya sama semua kan? 5 lapis, 5 lapis, 5 lapis, jumlahnya 20, 20, 20. Ya sudah, berarti ini tinggal, oh sama semua. Yang sprinkler, kita cek ya. Ini 300 jumlahnya, kali 18 kali 30 sekian. Nah, sprinklernya berapa sih? Oh 300 semua, ya sudah. Tinggal dimasukkan. Sekian, 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 sekian. Maka volume air hidran dan sprinkler tinggal dijumlahkan semua. Lantai 1 sampai 5 jumlahnya sekian, 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 sekian. Kalau dari sini udah kelihatan berarti bangunan kamu lurus. Panjang lebar sama semua.
Jadi 20 lantai itu eh, bangunan yang kemarin dibom itu bangunan apa namanya? BTC ya. Nah kan BTC itu kan bangunannya kotak gitu kan, lurus gitu. Nah terus untuk kebutuhan air AC. Nah dia ngitung, kemarin saya minta hanya hall saja ya untuk memudahkan. Nah ini dia ngitung yang pakai AC 50 meter persegi, ditambah ini, ditambah ini dan seterusnya. Akhirnya ketemulah sampai lantai 20. Oh ya ada yang tipikal nih kan, nih tipikal yang menggunakan AC karena sama, tipikal itu setipe. Yang setipe itu lantai 12 sampai 15, lantai 17 sampai 20 itu setipe. Nah, totalnya yang menggunakan berapa ini? Akhirnya gini caranya dia, bukan di jumlah itu enggak. Di sini caranya. Sekian dikali 4 meter. Kenapa 4 meter? Tinggi. Ya. Untuk menghitung, Anda jangan lupa loh, Dek. Untuk menghitung ton R menggunakan volume, bukan luas. Coba Anda cek rumus itu. Sekian 1 sampai 1,5 sorry. Yang di buku itu 1 sampai 1,5 ton air itu untuk sekian meter kubik, 100 kalau nggak salah. Tiap 100 meter kubik butuh 1 sampai 1,5 ton air. Nah, berarti ikut kelipatannya kan. Meternya kubik. Kalau meternya kubik, berarti apa? Ini sudah ada kan panjang kali lebar, persegi pasti. Masih dikali 4, karena tingginya. Kalau Anda ingat waktu Anda survei di Auditorium Jasman, Anda kan hitung AC, ya kan? Terus Anda ngitung tingginya berapa itu, Anda ngukur kan itu. Tingginya tuh kalau nggak salah 6 meter, Bu, gitu. Berapa? 5 apa 6 meter itu. Ya sudah luasnya Jasman, Anda kalikan tingginya, maka Auditorium Jasman itu butuhnya sekian ton R. Tinggal dikonversi ke PK. Nah, ternyata ketemunya sekian ton R. Maka kebutuhan AC-nya dikalikan 13 saja. Butuhnya sekian liter. Baru lantai 1. Terus dihitung sampai lantai 5. Ya. Nih, kita ketemu. Maka kebutuhan AC, air ini, zona 1 sekian liter. 3.431 liter. 3.400. Nah, sekarang yang ini. Ya. Ini pakai AC. Kalau kamar hotel sudah pasti pakai AC gitu ya. Kalau yang lantai ini belum tentu ada yang pakai AC. Ini sudah dipilih ruang-ruang yang pakai AC saja. Ya, kita kembali lagi ke sini. Ya, ada yang nggak pakai kan? Nah, yang dicentang-centangin aja lah yang menggunakan AC. Tapi kalau sudah lantai kamar itu ya tadi pada ruangan-ruang kamar, nah seperti ini sudah pasti. Dan jumlahnya kan banyak itu kan. Ada berapa kamar gitu. Nah, akhirnya lantai 6 butuhnya sekian, 7 sampai 10 karena ini sudah kamar tadi, Dek. Ya. Bu, ini kenapa kok sampai 16? Karena ini kan 4 lapis toh. 4 kali 4 16. 7 8 9 10. Ya. Maka kebutuhannya sekian. Terus lantai ini 11 15. Lantai 11 sendiri, kemudian 12 15 lagi. Ada 4 lapis. 4 kali 4 16. Terus lantai 16 20. Ya kan? Ini sendiri, ini 4 lapis lagi. Akhirnya setelah ditotal maka lantai 1 sampai 5, ya kan? Ini sama ini kan tadi ditambah
Lantai 1 sampai 5 berapa? Ini. Masukkan ke sini sekian liter. Terus ya, sampai selesai. Kemudian dia menghitung ini. Nah, dia membuat ini caranya. Lantai 1 sampai 5 kan. Nah, ini dianggap brown, Dek. Dianggap brown tadi. 40%, 15%. Totalnya sekian, 40%-nya berarti ini area ground tank untuk lantai 1 sampai 5. Lalu upper tank-nya berapa? Upper tank-nya sekian. Apakah setiap ini nanti di total itu akan menjadi ground tank utama? Iya, karena ini juga sama, sekian. Ini ground tank lantai 15, ini ground tank lantai 6 sampai 10, ini ground tank ini. Ini kalau dijumlahkan menjadi ground tank basement. Ini gede banget toh. Makanya ground tank basement itu kalau sudah dipompakan ke masing-masing ground tank ini, nah dia pasokan airnya habis. Makanya kalau sudah dipompakan semua ke upper tank, dia akan ngisi lagi. Kenapa? Karena di upper tank dia juga akan berkurang. Nah, masa nggak dipakai? Ya kan? Pasti otomatis dipakai. Ya, sampai lantai 20. Itu dari banget kan? Ya. Tapi bagus perhitungan seperti ini. Lalu potongannya. Nah, ini kan bangunannya kan jadi kotak kayak gini tadi. Nah, potongannya. Yang merah itu apa sih? Oke, saya perbesar ya gambarnya. Groundwater tank. Nah, dia bingung waktu itu anak ini kok water tank ya, mau ngomong upper tank gitu kan. Jadi gini, Anda boleh mengatakan di bawah itu ground tank. Nah, cuman pada saat Anda mengenai ground tank, nah di sini Anda mau mengatakan ini apa ya Bu? Satu upper tank tapi satunya itu ground tank tapi untuk zona ini. Anda menuliskan aja upper tank 1, upper tank 2. Upper tank 1 itu dijadikan upper tanknya zona ini. Upper tank 2 itu menjadi ground tanknya zona atas ini. Nah, itu kalau Anda sudah sepakat dengan saya oke. Mau menamai apa saja boleh. Ya. Nah, yang saya bingung ini ya, waktu itu saya tanya, kenapa ini merah ground water tank, yang ini water tank saja, padahal maksudnya dia itu ini upper tank, ini ground tank. Ground tanknya zona masing-masing. Kalau sudah ada sepakat, oke. Nah, ini cara membuat seperti ini. Ini persis kayak Burj Dubai. Ya. Tapi waktu saya menerangkan ini, sebelum mereka mengerjakan, saya tidak pakai video. Sama sekali nggak pakai video. Ya, saya hanya menerangkannya dengan sistem tadi loh, yang pertama itu loh. Pakai zonasi itu. Ya, mereka langsung paham. Apalagi dengan video kan. Artinya kalau dengan video, tanpa ini, pompa yang di bawah itu pasti akan meledak. Ini kebetulan dia tidak menggunakan basement. Nah, dia letakkannya di luar. Atau dirumahkan ya, rumah pompa bahasanya. Di situ ada ground tank. Itu nggak masalah, boleh. Asal jangan terbuka kayak tadi. Ya. Kalau itu limbah boleh. Cuma kalau ground tank jangan nanti diinjak-injak nanti jebol. Lebih bagus lagi kalau Anda sedia basement. Makanya kenapa orang tuh buat basement? Tidak hanya parkir. Basement itu kan kalau sudah masuk tanah pun redamannya bagus ya. Makanya itu dikatakan ruang pompa. Powerhouse lah. Genset masuk situ. Trafo, ground tank, pompa, sealer. Karena getarannya kuat banget. Jadi kalau sudah diredam oleh bumi, hilang suaranya. Karena saya pernah lewat ya di saya pernah ke kantor ke kantor Pemkot Solo. Karena dia menggunakan genset toh, lah kok kenceng banget suaranya, baik pas mati lampu itu. Nah itu kalau Anda letakkannya di luar, nah yang dengar itu suara genset. Tapi coba Anda letakkan dia di basement, nggak ada yang dengar. Nah, solusinya apa? Ya dikasih peredam suara. Dinding peredam suara kan mahal ya. Nah itu jarang yang akan digunakan oleh kantor-kantor itu. Eman-eman gitu bahasanya.
Ya, sehingga kalau pas mati lampu ada suara, oh ini pasti mati lampu. Sinyalnya tadi itu suara genset. Ya kan? Makanya ini akan bagus sekali kalau misalnya ya Anda punya basement, masukkan basement. Ya, jadi fungsinya itu basement. Nah, cuman kemarin ada pertanyaan ya, boleh nggak Bu basement sampai 2 lapis gitu. Tergantung kondisi tanah dan kondisi muka air. Karena muka air yang ini cuma saya waktu bangun ini saya lihat sendiri. Airnya tuh 4 meter udah keluar deh. Akhirnya kita nyedot air banyak banget untuk bikin fondasi itu. Bikin fondasi itu sulitnya luar biasa. Ya. Jadi akhirnya kita nggak berani bikin, rencana mau bikin basement ya, nggak berani. Hanya semi basement aja. Makanya UMS nggak berani kan. Hanya pasca, satu aja gedung pasca itu tok yang pakai basement. Itu pun semi. Ya. Makanya Walidah itu kan lantai 1 dijadikan parkir. Maka lantai apa one day service itu memang lantai 2 loh. Jadi bahasanya kan nggak tahu itu saya apa, ground floor, first floor, second floor gitu. Tapi kalau di Indonesia kan lantai 1 itu parkir, lantai 2 itu one day service. FKUMS juga nggak ada basement. Rumah sakit gigi mulut itu nggak ada basement. Tapi parkirnya di atas. Nah, agak menakutkan ya, parkir di atas itu apa ya? Asal sudutnya itu bisa sesuai lah. Jangan terlalu terjal, nggak masalah. Harusnya landai deh kalau pakai di atap itu. Pakai di atap yang bagus ya. Saya promosi, saya ini promosi atau apa ya? Saya mengutanya standar kok. Bagus itu. Solo Square. Ya. Naiknya itu jauh, beloknya tuh pas itu loh, lebar. Ya. Paling di situ. Yang agak menakutkan tuh Grand Mall. Ya spiral kan. Nah, itu menakutkan itu. Dan muter-muter terus itu. Posisi memutar itu emang menyenangkan sih bagi anak-anak muda ya. Tapi yang sudah sepuh-sepuh gitu kan, wah ini berbahaya ini. Itu Anda rasakan parkir di Solo Square di lantai, Anda nggak ada masalah. Lahannya kan besar ya. Nah, kalau lahannya sempit ya silakan nyoba di RSGM. Nah itu kan terjal banget deh. Turunnya juga terjal itu, makanya hati-hati. Sehingga untuk bangun rumah sakit sebenarnya ya agak berbahaya. Khusus ambulan memang nggak boleh naik itu. Hanya lantai 1 aja. Sehingga dari gambar ini mudah-mudahan Anda bisa paham ya. Terkait tadi bedanya apa sih dengan low rise. Ya, dari kapasitas, kemudian zonasi. Ya. Lalu jumlah ini, ya, jumlah penampung. Kalau kemarin satu kronteng, satu upper tank, nah sekarang Anda jadi bertambah-tambah. Tergantung berapa zona yang Anda mau gunakan. Yang jelas di Burj Dubai tadi pembagian zona, ya, yang saya dengar loh ya, yang pertama itu kalau nggak salah loh, di lantai 48 itu penampung besar itu. Nah kemudian ditampung lagi ke atasnya, nah itu zona berapa yang dia tidak terangkan. Jadi dia punya penampung besar, ya anggaplah gini lah, gronteng 2 gitu ya, di lantai 48 itu gede. Nah, nanti gronteng di lantai 48 itu dia pompakan lagi. Nah, zonanya berapa itu akan semakin kecil, apa grontengnya akan semakin kecil volumenya. Terus Dubai aja kayak gitu ya. Berarti perusahaan kamu kan lebih mudah. Akan lebih mudah daripada tugas yang tahun lalu deh. Lebih mudah kamu. Lantai 20 lantai, sudah gitu dibagi per zona, ada luasannya, ada jumlah orangnya. Nah, sekarang Anda lebih bervariasi. Karena bangunan industri itu
Anda menentukan saja lantai 1 isinya berapa yang ada di situ. Lantai 1 kan kemarin itu ruang pamer gitu ya. Mungkin hanya diisi berapa itu? 20, 50 orang gitu ya. Kalau ada pengunjung pun juga jarang ke kamar mandi gitu kan. Nanti lantai 2 isinya apa? Kantor-kantor pengelola, isinya berapa orang? Anda tentukan sendiri. Ya. Acak saja. Nanti stupannya menyesuaikan. Supaya Anda tidak menghitung ulang. Nah ini kalau saya tunjukkan ya, saya bandingkan dengan kebutuhan air yang di Bus Dubai ini, saya kok kebetulan menemukan ini ya, Dik. Sebentar. Langsung ke ini saja. Sebenarnya ada satu lagi ya, hotel yang disurvei, tapi kok saya lebih senang membahas ini supaya Anda paham. Ini ya. Jadi dia tuh menganalisis sistem struktur bangunan tinggi. Gitu ya. Tapi saya langsung ke, ini ada strukturnya, tapi saya tidak ingin membahas struktur, langsung ke utilitasnya saja ya. Ini Bus Dubai tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat nih, Dek ya. Nih. Lantainya kan banyak banget tuh ini. Dan dia membagi begini. B1, B2 parkir mekanik. Mekanik itu maksudnya ruang mesin ya, ruang fronteng, ruang pompa. Dia mengatakan mekanik. Mekanik room. Terus ada lagi lantai 17, 18. Ada lagi 40, 42. Nah, tapi dia tidak mengatakan tadi ada di lantai 48 itu ada apa penampung yang besar tadi loh. Nah, nggak sempat disampaikan ya, cukup mengatakan ini aja, yang simple-simple. Ada lagi mekanik lantai 73, 75, ada lagi dan seterusnya. Jadi dia sampai membuat ini. Bahkan ini ya, ada mekanik sky lobby. Apa tuh sky lobby? Tempat perpindahan lift. Ada berapa sky lobby kita hitung yuk? 1, 2, 3. Nah, 3 ya, ada 3 sky lobby, masing-masing di lantai berbeda dan mungkin jaraknya juga berbeda ini. Nah, pembagiannya kayak gini nih. Nah, ini podium, Dek. Oh, podiumnya aja tinggi banget ya. Podiumnya ini seperti bangunan yang kita desain nih kayaknya, 12 lantai. Ini towernya. Bayangkan. Nah, ini saya lihat ini, Dek. Jumlah air ya. Jumlah air. Ada gambar yang nggak kelihatan ini. Nanti kita bahas ini pas di elevator ya. Dia sudah mencapai 10.000 ton. Tapi ini untuk AC ya. Untuk pendinginan tadi, pendinginan ya. Terus sistem menara ini ya. Air untuk menara itu pasokan rata-ratanya sekian 946.000 liter. 946.000. Sudah sampai hampir 1 juta liter ya. Yang dihitungan anak tadi kan baru berapa itu? Nggak nyampe. Ya itu sudah terlihat tadi kalau memang kebutuhannya bangunan raksasa juga minumnya ya raksasa gitu. Nah, cuman di sini agak berbeda ya. Mungkin secara operasional itu Bus Dubai sudah otomatis masuk pakai kartu, lampunya sudah pakai sensor itu ya. Cuman di bangunan smart building itu sudah tidak lagi menggunakan ducting yang ada di atap, bawah lantai maksudnya. Di bawah lantai atasnya. Loh, di mana meletakkan pipa itu? Dia meletakkannya di bawah lantai. Tapi ternyata ini masih ada ducting gitu ya. Memang tidak harus sih. Nanti smart itu bolehlah dipilih-pilih mana yang mau diterapkan itu saja.
disesuaikan dengan budgetnya ya, disesuaikan dengan SDM-nya gitu. Kemudian disesuaikan kebutuhan kantornya gitu. Ya, tidak harus semuanya seperti itu. Oke ya, ini gambaran dari bus Dubai. Ya, memang keren ini, bangunan keren. Oke. Nah, kira-kira apa ada pertanyaan dari materi PR ya, atau materi bus Dubai atau materi dari saya sendiri ya terkait dengan supaya bersih, silahkan. Atau PR-mu sendiri yang belum selesai. Mai sepakat ya, dikumpulkannya hari Kamis. Mau detail boleh, mau langsung sekian orang boleh, bebas sih. Sebenarnya saya kan punya waktu 3 jam ya untuk kelas AB dan 3 jam kelas BC, paruan gitu ya. Nah, saya sudah mengajar di sini 1,5 jam sampai 8.30. Jadi mau saya itu 1,5 jamnya tuh Anda mengerjakan PR itu. Tapi karena Anda ada kuliah, maka ya sudah Anda kirimkan saja hari Kamis, tapi itu saya hitung 1,5 jam setelah jam ini. Sebenarnya apa semuanya itu ikut mata kuliah apa kemarin tuh Mbak? Kalau yang tidak ikut kan bisa atau mengerjakan PR-nya. Jadi mumpung masih hangat ya, oh tadi yang dibagi itu. Kalau kelamaan nanti lupa. Oke, mungkin dari soal ada yang perlu ditanyakan. Ya, silakan. Untuk tugas kan bangunannya termasuk bangunan kantor ya. Nah, untuk bangunan kantor tersebut perlu dibagi seperti ada bangunan podium, kemudian atasnya tower seperti itu nggak Bu? Ya, itu bervariasi Dek. Silakan. Kalau Anda sempat gitu ya, silakan Anda bagi tower lantai 1 sampai berapa, bebas. Terus kemudian nanti Anda menambah tower di atasnya. Seperti bus Dubai boleh, bentuk piramid boleh, bentuk yang lurus kayak tugas tadi boleh. Saya bebaskan dulu, gitu ya. Tergantung kebutuhan masing-masing. Gitu ya, Arif ya. Ya, dan untuk pembagian zonasinya itu bagaimana ya, Bu? Soalnya di materi yang Ibu beri itu pembagian zonasinya sekitar 20 ke atas, Bu. Sedangkan ini tugasnya cuma 10 lantai begitu, Bu. Ya. Jadi gini, pembagian zona itu boleh berdasarkan jumlah pengguna tiap lantai. Ya, misalnya Anda membaginya gini, kalau penggunanya itu sudah 1.000, pada itu di lantai 1, 2, 3, ya sudah itu saya anggap satu zona. Lantai 1 sampai 3 podium itu 1.000 orang, zona 1. Terus nanti lantai 4 sampai berapa jumlahnya 1.000, zona 2 dan seterusnya. Atau lantai 4 sampai 10 itu sudah 1.000 orang ya, zona 2. Boleh Anda menggunakannya kapasitas ya. Anda bikin sendiri. Setiap 1.000 orang satu zona atau setiap 500 orang satu zona. Atau Anda baginya gini, 1 sampai 5 zona 1, berapapun kapasitasnya, ya kan? 6 sampai 10 zona 2, berapapun kapasitasnya. Karena itu nanti akan berpengaruh ke volume tangki. Tuh. Jadi kalau misalnya tadi Anda bagi tiap 1.000, berarti lantai podium itu tangkinya akan lebih gede kan ya, dibanding zona 2, zona 3, dan seterusnya. Tapi kalau Anda baginya 1 sampai 5, 6 sampai 10, kemungkinan besar tangkinya sama. Karena dugaan saya ya, Anda lantai 1, 5 jumlahnya 1.000, 6 sampai 10 jumlahnya 1.000, artinya sama kan tangkinya. Hanya itu aja, Dek. Jadi mau dibagi zona berdasar kapasitas boleh, berdasarkan level lantai boleh. Itu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, yang lain?
Untuk tinggi lantai kemarin memang saya tidak tulis karena biasa ya standar kantor kan 4 lantai deh floor to floor-nya. Nah untuk gambar potongan sementara ini Anda bolehlah karena belum terbiasa perpipaan ya itu di instalasinya itu di bawah lantai. Anda bolehlah menggunakan sistem ducting karena itu ya hanya bangunan tertentu aja yang sudah menerapkan di bawah lantai itu. Memang operasionalnya lebih simpel ya, lebih mudah gitu kalau membuka untuk perbaikan itu kalau di lantai. Nah, cuman ternyata untuk membuat itu juga mahal karena harus membuat rangka. Rangka untuk apa? Untuk lantainya sendiri, gitu kan? Jadi rangka plafonnya dipindah ke bawah ke lantai, terus di atas rangkanya itu dipasang papan untuk lantainya, terus tutup karpet. Ya emang agak lebih mahal sih. Hanya perawatan untuk ini lebih mudah. Ya, jadi sementara yang simple dulu aja Dedek ya, pakai ducting boleh. Oke, ada lagi? Ibu bertanya Bu, Ya. itu kemarin kelompok saya kan tanya untuk yang masalah AC. Itu ibunya menjawab AC dihitung TR untuk ruang meeting L saja di lantai dasar saja. Itu untuk TR-nya itu pakai rumus yang SK kemarin itu ya Bu? Iya, pakai rumus persis itu. Hanya ruangannya itu saya batasi dulu lantai convention. Ya, lantai convention ya menampung 500 sampai 1000 orang lah. Karena itu bangunan industri toh, Dek. Akan berbeda kalau itu bangunan kantor, tidak semuanya mengadakan. Misalnya ruang meeting itu ada di setiap lantai, masing-masing 500. Ya, mungkin setiap convention Anda hitung gitu. Tapi kalau conventionnya itu ternyata satu lantai, apakah lantai satu, apakah lantai yang lain bebas. Yang penting ada satu convention. Karena ada banyak kok Dek, bangunan-bangunan itu yang ruang-ruang convention itu menyebar gitu. Podium punya. Nanti di lantai atasnya ada lagi. Apalagi office itu ya. Hanya jumlahnya yang dibatasi. Misalnya di podium itu lebih gede, 1000 gitu ya. Nanti di atasnya 500, di atasnya lagi 250. Nah, itu memang karena jumlah penyewanya kan lebih sedikit ya di lantai-lantai atas itu. Ya, jadi silakan aja di area convention, kalau cuma satu ya dihitung satu. Ya, kalau ada dua ya dihitung dua. Kalau untuk PR ini masih convention dulu ya, area untuk PR ini, tapi nanti tugas besar itu semua loh, Dek, semua lantai harus dihitung AC-nya. Ya. Oke, ada lagi? Baik Bu, terima kasih. Ya. Nah, ini kebetulan PR saya itu kan masih sedikit nih kapasitasnya ya. Kapasitas pengunjung rata-rata per hari 100 orang. Nah, itu yang namanya pengunjung itu tidak hanya di lantai pameran, bisa ke atas-atas terus. Misalnya dia mengunjungi apa? Mengunjungi kantor startup, dia mengunjungi co-working space bisa toh. Ya. Terus jumlah pengelola itu bisa pengelola gedung, bisa juga penyewa, dianggaplah gitu ya. Nah, itu sepertiga dari pengunjung harian. Sehingga hitung berapa totalnya. Karena bangunan industri itu terkesan lebih sepi kan. Kenapa? Karena semua orang beraktivitas. Itu. Yang di kantor ya kerjaan kantor, yang di lab juga ada di kerjaan lab. Jadi jarang yang mobile itu, jarang yang warawiri gitu kan. Sehingga terkesan rapi. Paling ramai hanya di lantai 1 yang ada pameran itu. Makanya kemarin saya minta di kelompok saya sendiri ya, silakan survei di Teknopark gitu. Kenapa? Karena di lantai 1 itu apakah saat ini juga ramai?
kan pameran teknologi itu di situ. Walaupun dipakai juga untuk ini usaha-usaha online itu ya. Yang saya tahu baru di situ Gojek sama Shopee. Nah, yang lain itu lab deh. Ada lab di situ. Nah, ini soal saya itu maksudnya kayak di Show Teknopark itu. Tidak ramai kok bangunan industri itu. Ya, tidak ramai. Orangnya sedikit. Karena semua sudah ngumpul di meja masing-masing dengan aktivitas masing-masing gitu ya. Sehingga jumlah orangnya juga sedikit. Makanya bangunannya itu kemungkinan ya yang besar itu karena modul alatnya. Bukan banyaknya orang. Ya. Karena modul alatnya yang cenderung besar, maka ruangannya kan jadi gemuk. Orangnya yang ngurusin cuma 2 di lab itu. Tapi gede-gede itu loh. Misalnya nanti ada mesin untuk penggiling jamu, ternyata ukurannya gede. Padahal yang ngurusin cuma 1 orang. Enggak masalah. Ruang besar itu karena ada modul benda, bukan orangnya yang banyak. Jadi khusus bank industri itu saya bedakan di situ. Ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya coba send dulu, gitu ya. Insya Allah saya tunggu tugasnya hari Kamis ya, maksimal ya 2359 deh boleh. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa lancar mengerjakan PR-nya. Saya dulu pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya.